Baik pemirsa, ya aku pernah dengar dari salah seorang ustadz ya, bahwa ustadz tersebut mengatakan bahwa kalau salah satu nikmat yang terbesar yang bisa kita miliki adalah salah satu adalah ketika hidayah kita dapatkan dari Allah Ta'ala gitu. Jadi memang ini suatu nikmat yang begitu luar biasa sekali. Bagaimana tadi ia udah sampaikan. Betul sekali, katanya dia menjadi mu'alaf, memutuskan masuk mu'alaf setelah menonton berita Islami. Dan ini lebih menekankan bahwa hidayah itu datangnya bisa kapan saja, bisa di mana aja, lewat perantara apapun juga. Seperti apa sih kisahnya, kenapa beliau memutuskan untuk menjadi mu'alaf? Langsung aja kita saksikan, ini dia beritanya. Hidayah Allah bisa datang dari mana saja. Pemirsa beriman, beberapa minggu lalu, tim berita Islami masa kini sempat dikejutkan dengan surat pernyataan menjadi mu'alaf yang muncul di Twitter beriman. Orang tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada tim berita Islami masa kini karena ia mengatakan bahwa tayangan berita Islami masa kini telah membawanya menuju jalan kebenaran. Dari pengakuannya tersebut, akhirnya tim berita Islami masa kini mencoba mencari tahu keberadaannya dan berhasil mewawancarainya. Nah pemirsa, seperti apa kisah lengkap yang dialaminya hingga menjadi seorang muslim? Berikut penuturannya. Awalnya itu karena aku iseng-iseng nonton acara TV berita Islami masa kini. Nah, di situ saat saya menonton, berita Islami itu membahas tentang Isa Al-Masih. Dari tayangan berita Islami masa kini mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam, disitulah Susan merasa dirinya mulai ragu dan mempertanyakan keimanannya, hingga ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya yang beragama Islam, seperti apa sebenarnya sosok Isa dalam Al-Quran. Namun kenyataannya, temannya juga membenarkan apa yang Susan lihat dan dengar dari tayangan berita Islami masa kini. Susan pun semakin ragu dengan keimanannya. Tapi tidak hanya percaya sampai di situ. Dengan rasa keingintahuannya tentang agama Islam, membuatnya semakin sering membaca, belajar, dan memahami ajaran agama Islam. Akhirnya aku meminjam Al-Quran temanku. Di situ aku baca-baca, kok Al-Quran lebih masuk akal ya, kok Al-Quran lebih detail menjelaskan tentang agama tuh. Maka dari situlah muncul keyakinan yang sangat kuat dalam hatinya mengenai kebenaran Al-Quran dan kebenaran dari agama Islam. Akhirnya saya memantapkan diri saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya mikir, saya ini termasuk orang yang udah dikasih hidayah loh, jangan berleha-leha. Kalau udah dikasih hidayah tuh ya cepet lakuin. Ini kan udah jalan yang benar, udah dikasih jalan yang benar, ayo lakuin cepat gitu. Karena umur tuh nggak ada yang tahu gitu. Proses pencarian kebenaran iman di hatinya memang bisa dibilang begitu singkat. Karena hanya dalam waktu sekitar 2 bulan lebih, Susan bisa begitu yakin untuk memeluk agama Islam. Dan dengan dibantu oleh teman dan keluarga dari temannya tersebut, Susan pun diantar untuk bertemu 2 orang kiai yang membantunya menjadi seorang mu'alaf. Lalu, bagaimana reaksi keluarga terutama orang tua mendengar hal tersebut? Susan mengaku bahwa hingga saat ini orang tua maupun keluarga belum ada yang mengetahui bahwa Susan telah berpindah keyakinan. Jujur perasaan saya campur aduk ketika saya mengingat kedua orang tua saya harus bagaimana. Sementara di sisi lain, saya ingin hidup dalam kebenaran gitu. Bahkan untuk melakukan ibadah seperti sholat pun, ia masih melakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai saat ini pun saya masih sembunyi-sembunyi untuk sholat. Di kamar, ngunciin pintu, bangun subuh-subuh ke kamar mandi untuk wudhu, masih sembunyi-sembunyi sama orang-orang rumah. Meskipun orang tuanya belum mengetahui bahwa dirinya telah menjadi seorang muslim, namun di hati kecilnya, Susan berharap agar orang tuanya dapat menerimanya dengan lapang dada.
Tetapi jika orang tuanya tidak menerima keadaannya saat ini, Susan mengaku telah siap menerima segala konsekuensi terburuk yang mungkin akan ia hadapi. Tapi saya berharap mereka bisa menerima saya, dan saya juga berharap mudah-mudahan mereka bisa seperti saya. Pemirsa beriman, itulah tadi kisah perjalanan seorang gadis untuk menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan hidayah melalui jalan dan cara apapun yang dikehendakinya, meskipun dengan jalan yang tak pernah diduga. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Semoga kisah tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, Masya Allah, Susan, ini luar biasa sekali loh, Nu. Bahkan dia memutuskan untuk memberitahukan pertama, sebelum kepada orang tua dan keluarga, justru on air lewat Berita Islami Masa Kini. Tadi ketika diwawancara, itu orang tuanya belum tahu. Bahkan kenapa, Inu, kenapa? Senang ya, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, senang sekali. Jadi memang ada... ya ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan ketika Allah menyesatkan seseorang, maka tidak akan ada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Jadi ini adalah nikmat Allah yang besar sekali kepada Susan ya. Jadi memang harus sangat bersyukur Susan. Jadi ya selama ini mungkin ya kalau misalnya mu'alaf banyak sekali tantangannya ya. Bener banget. Bahkan salah satunya adalah ketika kita mau memberikan zakat, itu bisa kita berikan kepada orang yang mu'alaf. Oh, salah satunya bisa. Itu ilmu baru juga. Dan alhamdulillah kita juga teman-teman dari tim Berita Islami Masa Kini tentunya merasa bahagia sekali kalau memang tayangan kita tuh benar-benar nonton beriman ya? Bener banget. Jadi benar-benar bisa bermanfaat juga buat pemirsanya gitu. Jadi alhamdulillah banget nih Susan, salah satu contoh yang tidak mungkin nggak cuma kamu yang bahagia, tapi kita semua tim Berita Islami juga bahagia sekali. Alhamdulillah. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas untuk ini loh, kenapa sih kita memulai segala sesuatu kok harus mulai dari kanan dulu baru kiri? Kamu tahu nggak kenapa? Katanya sih kanan tangan baik, kiri tangan gak baik gitu. Kalau aku dikasih taunya gitu, tapi mungkin di Islam ada penjelasannya. Mau dijelaskan sekarang atau nanti? Nanti deh, abis iklan dulu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.